Ternyata, jadi penjaga risik tidak bisa cerdas, malah mati konyol. Tobat, jauhi risik. Artikel ini ditulis oleh Daeng di siwot.com. Risik itu bukan lelaki kesatria. Prestasi yang sudah diukurnya adalah kabur ke Arab Saudi dengan alasan umroh. Obrolan mesum membuat dia mati kutu, tidak lembut banget. Maka sangat dungu para pengikutnya menyebut Risik imam besar. Bahkan banyak media yang terlalu naif menulis Risik dengan sebutan Habib dan imam besar. Besar apanya? Besar syahwatnya? Atau besar mulutnya? Lalu, di rumah sakit Umi Bogor, kabur lewat gudang obat. Pantas saja diberi gelar tukang obat. Senang kabur lewat gudang obat. Keturunan Nabi sejati yang melatih kesatria, lembut, tidak pengecut, jujur, berakhlak, tutur katanya sangat menyejukkan. Sehingga manusia yang mengikutinya menjadi tercerahkan, menjadi pengikut cerdas. Maka, tidak mengherankan banyak pengikut Nabi dan keturunan itu menjadi ilmuwan, bukan menjadi preman. Tentu saja, yang menjadi preman atau sok jagoan adalah para pengikut yang salah pilih pemimpin. FPI ucapan ormas yang mewakili Islam. Ini sudah sangat jelas, terlihat dari gelagatnya sejak kemunculannya. FPI tampaknya adalah kelompok bajingan yang melabeli dirinya dengan kemasan agama. Karena dengan kemasan Islam, bisa leluasa melebarkan sayap tajamnya, dan akan banyak memakan korban pembodohan. Umat yang ikut-ikutan FPI adalah umat yang berasli kibulin sama Risik. Semangat keagamaan diarahkan umat menjadi energi negatif. Dan yang kita saksikan selama ini adalah aksi-aksi konyol nan dungu yang bikin geleng-geleng kepala orang-orang cerdas. Aksi preman berkedok agama sudah sering dilakukan FPI. Sebelum era Jokowi, FPI seperti leluasa melakukan tekanan dan paksaan kepada masyarakat. Sebutlah diantaranya menyapu warung makan, spanduk ucapan Natal, dan aksi-aksi kekerasan sangat mendominasi bila aksi tanggap bencana. Tentu saja masyarakat bereaksi keras juga atas atraksi buruk FPI. Mayoritas masyarakat menginginkan FPI dibubarkan saja, dan Risik siap ditempatkan secara hukum agar mempertanggungjawabkan segala sepak terjangnya atas kasus-kasus yang selama ini membelitnya. Apa yang Risik tanam, maka fantasi yang dituainya ingin dakwah, tapi gayanya model preman. Sampai-sampai teriak lonte. Inilah yang justru sangat menjatuhkan dirinya. Risik semakin hina, dan para pengikutnya pun ikut terhina. FPI pun kini menjadi ormas yang terhina. Atau lebih tepatnya, FPI adalah sekumpulan orang-orang dungu yang nyaman dengan kedunguannya. Sudah dungu, ngotot lagi. Maka sangat tepat kalau para pengikut Risik digambarkan sebagai kelompok orang dungu yang ngotot. Keras kepala, dungu, gemar persekusi, pemaksaan kehendak, koplak. Itulah gambaran FPI. Dan sebutan yang memalukan bagi imamnya adalah porn fugitif. Risik untuk mempermalukan kita dengan kata lonte. Walhasil, Risik sendiri yang mempermalukan dirinya. Kabar bunuhnya 6 orang pengikut Risik karena menyerang petugas membuktikan betapa ormas ini benar-benar ormas bajingan. Bagaikan kelompok mafia yang melakukan persekusi pada musuhnya. Aksi mepet mobil petugas mengingatkan kita seperti aksi mafia, atau gangster seperti pada film Fast and Furious, atau film sejenis buatan Hollywood. Gaya penyelesaian masalah model seperti itu, kalau bukan gaya preman, mau dikatakan gaya apa lagi? Mana ada ajaran Islam menyelesaikan masalah dengan cara bajingan atau model mafia kayak gitu? Sungguh, FPI wajib dibubarkan. Sudah berani melawan pemerintah, berani melawan aparat, bahkan membawa senjata api menyerang petugas. Tentu ini sudah sangat berbahaya. FPI cuma sampah, maka karena itu wajib dibuang. Atau kalau mau didaur ulang, tetap harus dimusnahkan dulu. Sampah busuk cuma cocok di dalam tanah saja, agar tanah subur. Begitulah sunatullah. Menteri Agama sedang dinantikan ketegasannya oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Berkolaborasi dengan kementerian lain, agar FPI benar-benar dibubarkan. FPI wajib atas pembangkangannya selama ini. FPI cukuplah tinggal sejarah saja. Secara buruk sebuah kelompok yang telah merusak citra Islam. FPI adalah kelompok yang memboroskan tenaganya demi satu orang yang tidak penting di negeri ini. Risik yang gemar kabur-kaburan bukan pejuang Islam. Doksi sudah cukup dapat gelar porn fugitif. Kambing Risik 6 orang sudah ditembak mati karena menyerang petugas dan merasa sok jago, kayak Rambo. Bisa jadi memang sudah diarahkan atau sebuah suruhan untuk mencegah kepolisian menjalankan tugasnya. Bukankah FPI selama ini seenaknya dewe? Mereka berkelas dan merasa tak tersentuh hukum, arogan, sok paling benar.
Duh, ampun Bang Jago. Karena saat ini masih ada di FPI, tinggalkan saja ormas bajingan ini. Jauhi Rizik agar tidak ikutan konyol. Kalian yang masih mengikuti Rizik bisa jadi tidak akan mendapatkan 72 bidadari di surga. Juga akan konyol di dunia. Ruginya double kill. Hiduplah secara cerdas dan sehat dengan menjauhi Rizik. Rizik hanya membawa sial di Indonesia. Semoga negara aman sentosa, sehat sejahtera selalu. Dijauhi dari FPI dan Rizik. Amin. Begitulah kura-kura.